Oke, tamunya sedang call sebentar ya guys, kita tunggu dulu, oke? Kita berikan waktu sebentar ya guys. Wait. Hai. Halo. Yeay. Oke, sudah aman, Puji? Udah. Udah, oke, aku izin kasih kata pembuka dulu ya. Aman ya? Iya. Oke, halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Taman Bunga, tempat kita beristirahat sejenak dari riuhnya dunia. Bayangkan kamu lagi duduk di bangku taman, ditemani secangkir teh hangat, angin malam, dan obrolan ringan yang menyentuh hati. Aku Arali, dan di episode kali ini aku nggak sendiri karena aku ditemani siapa hari ini? Hai, aku Fiji. Oke, aku ditemani sama Fiji hari ini, guys. Nah, aku kedatangan tamu istimewa yang akan menemani kita, oke? Jadi tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan mari hidup secangkir teh bersama di tengah indahnya ketenangan sekitar. Oke, aku mau ganti ini dulu. Nah, sebentar. Oke, Fritzi berubah menjadi kelinci ya, guys. Karena pesulap. Oke. Oke. Oke, guys. Nah, di tema kali ini sebenarnya bukan ada tema yang gimana-gimana sih guys. Sebenarnya lebih pengen mengenal Fritzi kali ya. Tapi ada beberapa tema yang nanti aku akan masukkan ke beberapa pertanyaan untuk kamu, Fritzi. Apakah kamu siap untuk aku berikan pertanyaan? Yes, aku sangat siap. Oke, tapi aku ada satu hal yang aku tunggu selama kita podcast ini tahu. Kamu tahu apa Apa? yang aku tunggu? Aku Apa? menunggu teriakan melengking kamu, sumpah. Aku sangat menunggu itu. Semoga nanti kita bisa mendengar ya guys di podcast kali ini karena aku beberapa kali nemuin kamu kalau misalnya lagi teriak tuh ternyata semelengking itu, sumpah aku pengen denger lagi secara Aku juga nggak real ya tahu. sekarang. Itu kayak it's not me. Itu kamu sih, itu high note banget. Itu sisi lain Fritzi guys. Fritzi se-idol itu, makanya dia bisa high note. Coba nanti kita lihat ya apakah dia beneran bisa se-high note itu. Jadi kan siapkan telinga kalian untuk mendengar high note Oh, Fritzi, oke? benar. Oke,
Kan aku tadi sempet kayak nge-research soal kamu ya, Ji. Terus kayak Wait, sebenarnya bukan mantap. hari ini aja. Jadi beberapa hari yang lalu tuh udah sempet kayak lewat beberapa konten tentang kamu sebenarnya. Wait. Ya begitu. Terima kasih Tadaya lampu diskonya. Salah satu yang lewat adalah aku ternyata baru tahu kalau kamu tuh dulu yang awal-awal ternyata kamu ikutnya modeling ya untuk entertain gitu. Ya nggak sih, kamu ikut modeling yang pertama atau sebelumnya Mm-mm. pertama-tama kamu udah ikut sulap? Modeling dulu kan? Ya Iya, nggak sih? aku modeling dulu. Hmm. Wah, Yes, itu aku nggak aku tahu tuh sih. Jujur modeling sebenarnya aku dari tahu. umur tiga Mm-mm. setengah tahun. Kayak aku dari bayi udah Hmm? modeling dari 3,5 tahun. Sumpah, nggak nyangka sih 3,5 tahun. Berarti emang Fritzi ini emang dunianya entertain banget gak sih? Sumpah, kalau misalnya dari umur segitu udah lomba-lomba kayak emang udah dasarnya jati dirinya nih emang untuk entertainment tau guys, sumpah ya. Terus Jadi selain gitu. di modeling, terus kamu kan juga lanjut ikut beberapa lomba kayak sulap, terus gak lama kamu masuk juga di JKT48. Sebenarnya Mm-mm. cita-cita kamu pas masih kecil apa sih? Apakah kamu emang mau ngikutin di modeling aja kah jalurnya atau kamu mau belok-belok? Makanya kamu ikut sulap, kamu ikut juga di JKT48. Kayak gimana tuh Hmm, cita-cita kamu? kayaknya beberapa harusnya udah tahu. Kalian udah tahu belum cita-cita aku? Apa tuh? Kayak Cita-cita aku kurang aku, tahu deh. Boleh kasih tahu gak, Ji? cita-cita aku mau jadi kecil Hmm? lagi tau. Hah? Apaan? Kenapa? Beneran? Apakah kenapa? Kok masih kecil lagi? Iya, aku nggak tahu sebenarnya kenapa aku mau jadi kecil lagi. Jadi aku kayak nanya kan waktu itu sama mami aku kayak, eee, Mm-mm. cita-cita aku apa sih emang waktu jadi kecil, kenapa tiba-tiba bisa kayak modeling, sulap, dan lain-lain. Terus Mm-mm. kayak katanya aku mau jadi kecil lagi. Ah, Tapi itu jujur kapan kamu sekarang jawab itu? tapi jujur sekarang aku nggak mau Mm. jadi kecil lagi sih, soalnya kayak aku ternyata beneran jadi kecil. Jangan gitu dong. Ini nggak boleh gitu aja. Aku nggak mau ketawa. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Enggak, Fritzi malah udah dewasa tau, Ji. Oh Kenapa iya aku bisa gitu. sadar kamu dewasa? Karena ya walaupun kamu tersadar kamu itu kecil, tapi kalau misalnya di Gen 12 ternyata kamu tuh dewasa, sumpah. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih, keberadaan kamu di Gen Iya kan, dua I belas know. itu, ya kan? Keberadaan kamu di Gen 12 itu lebih dibocilkan sama anak-anak 12 atau kamu malah ngerasa kamu dewasa? Karena jujur kalau dari sudut pandang aku ya walaupun kamu memang imut, tapi kamu tuh dewasa banget di Gen 12. Kalau menurut kamu gimana? Oh. Apa ya, kalau menurut aku kalau misalnya kita kayak lagi nggak ada latihan gitu, Mhm. mungkin aku bocil sih. Saya kayak bahkan Nina yang kayak di bawah umur Mhm. aku kan kayak dia tuh merasa aku tuh gemes gitu loh, padahal aku kayak nggak Mhm. ngapa-ngapain. Cuman Mhm. kalau misalnya kayak lagi latihan gitu waktu kita sering bareng ya, oh. Mhm. Jangan gitu dong. Ya waktu kita sering bareng gitu latihannya, itu kayak emang apa ya, karena kan aku juga apa sih, kayak aku kan juga senternya Gen 12 kan. Mhm, Jadi betul. kayak aku berusaha bantuin kalian tuh supaya kita sama-sama bersinar, widis. Ini dia guys, ini center Gen 12 dulu guys, sumpah tapi aku kangen banget. Tapi emang bener loh, Fritzi tuh kalau misalnya kita lagi nggak kegiatan, dia tuh gelendotan. Kalian tahu gelendotan gak guys? Kayak nempel-nempel, kayak meluk-meluk. Sumpah, masalahnya Fritzi tuh bukan meluk kitanya, tapi kayak meluk tangan kita kan kayak bocil banget ya. Sumpah Iya kan kita lagi, bener sama-sama banget. 08 lain, tapi kayak Fritzi tuh, aduh, berasa kosong, kosong berapa ya? Enggak, kamu tuh kayak kelahiran 11 tau gak sih? Paling 11 Kayaknya sekecil itu kayaknya aku gemes. sama Trisha kayak ketukar gitu nggak Ya, sih? bener banget. Tapi jiwa leadership kamu nggak bakal pernah berkurang, Ji. Walaupun ya kecil, tapi leadership kamu sangat amat besar, oke? Fritzi tuh leadershipnya sangat bagus, guys. Nah, Ya, ngomong sih ya. sama-sama lah. Oh ya, tadi ngomongin soal kegiatan-kegiatan sama Gen 12, aku juga jadi keinget. Hmm. Kayak aku pengen nanyain, kamu ada nggak sih momen bersama Gen 12 yang pengen kamu rasain terus? Walaupun kan sekarang kita kayak jadwalnya udah sering beda ya. Terus kita ketemu cuma beberapa kali, Mm-mm. itu pun ketemu kita cuma tegur sapa doang, kayak Hai Fritzi, peluk doang. Terus kayak udahan kita aktivitas masing-masing. Kamu ada nggak momen Iya yang lagi. kayak pengen kamu lakuin terus gitu sama Gen 12? Sebenarnya aku pengen ngelakuin semua hal bareng sama Gen 12 sih. Cuman karena Hmm? aku disuruh untuk memilih ya, jadi aku kayaknya Mm-mm. momen yang paling aku nggak bisa lupain tuh adalah kalau misalnya Gen dua Mm-mm. belas lagi ulang tahun. Karena kalau misalnya lagi ulang tahun tuh Mm-mm. kayak kita akhirnya bisa ngumpul bareng-bareng gitu loh.
Setuju, setuju. Oh, setuju Iya lagi sih. kan? Aku Iya, iya kan? setuju Cuman banget. karena kemarin aku sama Kalana pada udah kayak berharap Mm-mm. banget kita bisa Mm-mm, datang ke mm-mm. ulang tahunnya Naila. Betul, Cuman betul. akhirnya kayak belum direstuin ya untuk Mm-mm, nggak apa-apa. mm-mm. Nggak apa-apa, Fritzi. Masih ada lain kesempatan kita usahakan jadwal yang Nggak sama itu apa-apa. aja. Tenang saja, tenang saja. Yes, Kemarin juga masih benar effort kok banget. dieditin kan kamu di foto Gen 12 itu. Bener, aku dieditin. Terus muka Iya, kalian bener. berubah semua. Iya, sumpah itu aku nggak bisa. Tapi nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa demi Fritzi dan Kalana masuk. Aku nggak apa-apa banget mukanya berubah. Yang penting tetap Gen 12 bareng. Iya lagi, Betul, terus kan betul, aku betul. suruh editnya masukin aku Mm-mm. sama Kalana kan. Harusnya Mm-mm. ber-15 kan. Tapi Iya. kayak the AI tahu kalau kita ber-17. Oh, Iya makanya gemes banget sumpah ya emang selalu ber-17 kita tuh Gen 12 17 forever. ya kan. Oh tadi Mm-mm. ngomongin soal aktivitas kamu yang sekarang udah beda ya dan menurut aku kan pasti jelas lebih apa ya lebih jauh gitu aktivitas yang kita lakukan pasti berbeda emang lebih berat juga mungkin apa yang kamu lakukan sekarang. Nah untuk melakukan sesuatu yang produktif untuk melakukan kegiatan yang produktif pasti kita harus bisa menahan Ya, untuk melakukan sesuatu yang tidak produktif kan maksudnya seperti bermalas-malasan atau hanya melakukan suatu aktivitas yang sebenarnya tuh nggak berguna banget tapi ya untuk nyenengin aja dan mengikuti kemauan kita. Nah menurut kamu bagaimana sih caranya kamu untuk menguasai diri sendiri agar bisa menghindari hal-hal tersebut gitu? Apalagi kan kamu sekarang aktivitasnya lebih banyak kan, gimana kamu mengurangi rasa malas-malasan kamu itu Ji? Apa kamu ada penguasaan diri sendiri atau ada mindset tersendiri gitu? panjang banget ya. Um, Boleh. hahaha, apa ya? Mm-mm. Kalau misal penguasaan diri nih. Iya, Benar. singkatnya Ini penguasaan diri. satu-satu. Pertanyaannya yang A-nya apa? A-nya iya, lebih ke ya sebenarnya inti dari semuanya itu penguasaan diri sih, Ji. Itu cuman kalimat kayak biar disambungin sama apa yang kamu rasakan aja biar lebih dapet gitu. Hmm. Seperti itu. Ah, kalau misalnya membedakan waktu yang produktif dan non produktif, kan sebenarnya kan Yes. kita sangat-sangat produktif ya. Mm-mm. Betul Karena banget, kayak tiap betul hari kita banget. ada kegiatan kan, terus bahkan kayak Yes. sebenarnya kita kayak capek, terus kayak butuh istirahat. Kalau Mm-mm. untuk non produktifnya kan apa ya, menurut aku non produktif tuh hal yang penting sih karena Mm-mm. kalau misalnya kayak kita tuh ngelakuin kegiatan yang produktif tapi kita tuh nggak ada istirahatnya sama sekali, Iya. itu justru malah ngebebanin kita terus jadi kayak stres atau something gitu. Jadi aku berusaha untuk nggak terlalu mikirin mikirin hal itu, tapi Mm-mm. aku tuh tetap ada istirahatnya gitu loh. Terus juga Mm-mm. nggak lupa buat diselangin sama vitamin juga supaya Betul. kita tetap sehat ya nggak sih? Betul, betul, betul. Iya, emang di balik kegiatan yang kita punya pada kegiatan emang perlu banget sih ngejaga kesehatan diri kita. Betul sekali. Iya kan, bener Mm-mm. banget. Tapi Mm-mm. jujur ya, kan kita kayak beberapa kali kan kayak selalu apa ya hangout bareng kan. Iya, betul. Heeh. Nah Beberapa menurut kali. aku itu tuh kayak bener-bener ngebalikin kayak beratus-ratus persen energi aku sih kalau misalnya kayak hangout bareng sama kalian. Gemes. Ah, iya Yes. gemes banget sumpah. Tapi iya gak sih, kayak dari dulu gitu juga gak sih sebelum akhirnya kita berpisah, jadwal kegiatannya dari dulu pun ngumpul sama Gen 12 tuh bikin kayak apa ya? Jadi happy sendiri kita ngerasa kalau di sini tuh kita Iya, iya, juga iya, bener banget. bareng-bareng. Kita nih have fun loh di Ah, sini, nggak cuman kayak fokus kerjanya aja, tapi kita di sini juga kerja bareng-bareng. Jadi kayak nggak perlu ngerasa capek sendirian. Bener sih aku setuju iya, banget. bener, bener, bener. Jujur kan aku awalnya kayak apa ya? Sebenarnya bukan sendiri sih, karena kan dari Mm-mm. awal juga aku kan pertama deket sama Lily kan. Dia Mm-mm. ngobrol sama aku kayak setengah hari, 12 jam itu kayak kita Sumpah, full ngobrol. Iya, demi apa sih? karena dia duduk di sebelah aku, terus dia kayak Heeh. kenal gitu kan. Tapi aku tuh introvert. Mm. Untungnya walaupun Lily introvert, ternyata dia kalau ketemu ketemu aku dia tuh jadi kayak apa sih kayak interesting gitu loh. Heeh. Jadi dia Paham, tuh paham, paham. nanya-nanya terus gitu sama aku, terus akhirnya kita kayak banyak cerita. Nggak berasa kayak 12 jam deh. Sumpah, kok bisa gitu sih? Kalian emang berdua tuh kayak klop banget. Emang Gen 12 Ya nih emang kan, sudah ya kan? dipertemukan ya. Emang takdir untuk dipertemukan gitu deh Ya kayaknya. kan? Terus Saking kayak sebenarnya seklopnya kan itu. awal-awal kayak aku nggak banyak ngomong kan, karena aku juga Mm-mm. introvert gitu. Walaupun Emang aku sebenarnya iya. ENTJ sih.
Aku Tuh kan, ENTJ, tapi fake aku banget, gak introvert. mungkin. Ah, masa sih? Aku tuh Masa ekstrovert cuma sih? 51%. Tapi itu udah setengahnya sih, kebetulan Kamu ya. apa? Kenapa? Kamu apa? MBTI-nya? Mm-mm. Aku INFJ. INFJ. Kamu I-nya berapa kamu tahu? Aku I-nya 60%-an deh kalau nggak salah. Iya, oh kamu gede ya I-nya. Ya kan? Aku tuh introvert sih. Kalau kamu kayaknya ekstrovert banget deh. Tapi aku tuh ekstrovertnya tuh kayak bukan karena diri akunya Mm-mm. tahu, kayak aku tuh ekstrovert sebenarnya karena dipaksakan oleh keadaan gitu loh. Kayak Keadaan. misal Mm-mm. aku em, di kelompok aku nih ya, aku kayak cewek sendiri. Mm-mm. Atau misalnya di kelompok aku yang suka ngerjain tugas kayak rajin gitu cuman aku Mm-mm. doang nih. Jadi kayak Mm-mm. aku tuh harus membagi tugas gitu loh ke Iya, mereka. Jadi itu termasuk bagian dari bener-bener. ekstrovertnya. Iya, bener-bener. Kayak gitu. Iya. Jadi Bener sih. kayak Mm-mm. nah em, apa ya? Kayak awal-awal jadinya aku kayak pendiam karena kan Mm-mm. Gen 12-nya ekstrovert jadi aku nggak bisa melawan hal itu. Terus Bener-bener kayak bener. makin lama makin kesini tuh jadinya tuh bukan kayak kerja gitu loh. Jadinya tuh Iya. kayak ketemu kalian tuh jadi suatu hal yang wajib gitu loh. Kayak Mm-mm. Betul, betul, ya betul. bikin kangen aja sih gitu. Mhm. Iya sih, karena emang banyaknya momen sama Gen 12 yang bikin kalau nggak ketemu tuh kayak, apa ya, kayak kurang. Malah ketemu sama mereka tuh udah kayak bagian dari, apa ya, dari ya Bagian dari hidup udah. Iya, keseharian. itu harus harus ada mereka. Kalau nggak ada mereka ya kita kayak belum menjalankan kegiatan sehari-hari aja gitu rasanya. Bener sih. Tapi ngomongin Ya kan? soal ekstrovert kamu yang terbangun karena kewajiban-kewajiban kamu tuh, ya nggak sih? Tadi kan katanya kebangun karena ya emang mau nggak mau kan, karena emang harus Iya, jadi ekstrovert di saat itu. Nah, cara kamu bener untuk banget. membangun itu gimana sih? Cara kamu untuk melaksanakan kewajiban kamu? Gimana cara kamu mengimbanginya? Padahal kamu kan lagi ngerasa capek nih, padahal kayak, aduh lagi nggak mau jadi ekstrovert deh hari ini, tapi timnya begini nih, mau nggak mau harus jadi ekstrovert. Gimana cara kamu untuk bisa mood gitu untuk menjadi seorang ekstrovert itu? Hmm, apa ya? Aku tipe orangnya itu sebenarnya Mm-mm. eh apa ya? Kayaknya aku tuh bukan orang yang mudian kan. Mm-mm, mm-mm. Iya Jadi lagi, bener lagi. kalau misalnya Mm-mm. kalau misalnya aku kayak di tempat publik, kayak sekolah Mm-mm. itu menurut aku kan tempat publik juga kan. Iya. Mm-mm, Dan betul. aku kan dari kecil juga udah entertain gitu kan. Mm-mm. Jadi emang aku tuh nggak bisa banget kemudian di depan publik gitu. Dan Mm-mm. otomatis aku tuh pasti kayak apa ya selalu charge 100%. Padahal aku di balik itu tuh bisa aja aku lagi nol atau kayak Mm-mm, 0, mm-mm. berapa gitu. Cuman Betul, karena betul. aku pengen menunjukkan sisi ceria aku gitu ya. Jadi Mm-mm. aku tuh selalu 100% gitu loh kalau di depan publik kayak gitu. I see. Tapi emang bener loh guys, nggak tahu karena emang, tapi kamu tuh pendiam tau Ji. Nih ya, aku coba ceritakan di Kan sisi emang aku aku ya. pendiam tahu. Emang aku tuh banyak gaya kalau misalnya di live aja. Iya lagi, tapi ini dari sisi aku ya, kalau kita yang lagi berkumpul atau sebelumnya kita kan pernah latihan, kayak sering latihan bareng kan. Kamu tuh salah Eh, satu yang cukup diam, jadi kamu akan mulai banyak bicara kalau kamu udah ngelihat segerombolan kita yang lagi berbicara juga, ngerti nggak sih? Jadi iya kan, ya kan. aku juga Emang nggak bisa kalau tebak kumpul sama sebenarnya. Gen 12 tuh emang Mm-mm. gitu. Kalau kumpul sama Gen Mm-mm. 12 tiba-tiba energi aku tuh nambah aja. Iya, bener-bener semangat ketebak. Sebenarnya aku juga nggak bisa nebak Fritzi itu lagi ngerasa apa di saat itu, karena dia cuma memperhatikan kita gitu aja loh guys. Jadi kalau misalnya lagi dia mau join, dia baru happy, tapi kalau dia lagi nggak join, dia kayak ya udah biasa aja ngeliatin kita semuanya. Jadi kayak aku nggak tahu apakah Fritzi sedang marah, sedang sedih, atau sedang sebahagia itu. Jadi kayak emang nggak ketebak aja seorang Fritzi itu, kecuali kalian emang udah berinteraksi langsung dengan Fritzi. Nah di situ tuh kalian baru ketahuan Fritzi lagi merasa apa gitu. Oh Keren iya, sih tapi Fritzi. bener. Jujur aku Keren, sempat keren, keren, lihat keren. kayak ada yang komen gitu kayak waktu kita MV Belalang kan. Mm-mm. Itu kan kayak em, ekspresinya kayak datar doang kan. Iya, betul. Mereka kayak bilang Fritzi kayaknya apa ya ada punya poker face gitu. Kamu tahu poker face kan? Tahu, tahu, tahu. Tapi iya deh, aku Iya setuju kan? tahu, Ji. Aku setuju Iya banget deh kan kayaknya. dia dia bilang aku kayak poker face karena aku tuh nggak bisa ditebak gitu loh Mm-mm. ekspresinya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Beneran deh, tapi ya.
Tapi iya tahu beneran guys, dari ekspresi Fritzi kayak kalian mau dia lagi flat pun kalian nggak bisa nebak itu marah, karena Fritzi lagi seneng pun ekspresinya gitu guys masalahnya. Jadi iya sih Kayaknya bener-bener. emang ini deh, jiwa sulap deh. Jadi aku Ya, agak iya misterius. kan? Iya banget, sumpah baru aku mau ngomong itu, kayaknya saking kamu bisa poker face-nya, kamu mau sulap pun orang nggak bakal bisa nebak tahu. Karena ya kamu emang gak ketebak sih dari sananya, sumpah. Setuju lagi aku, Tapi tapi sama-sama setuju. menurut kamu kan aku kan pernah Mm-mm. ini kan sulap di MNG kan. Iya betul betul. Terus kayak menurut aku kayak beda kepribadian gak sih kalau misalnya aku lagi show sama aku sulap di MNG. Soalnya kalau aku sulap Mm-mm. itu kayak aku bocil gak sih? Apalagi aku dulu waktu di acara sulap itu kan aku kayak pakai tas Mm-mm. gitu kan jalannya Mm-mm. kayak anak SD. Mhm. Tapi malah ya, sebenarnya aku udah lihat beberapa kali sulap kamu, maaf banget ya Ji, aku bukan stalking kok, ini emang sering lewat aja kok. Ini yang Gen 12 emang sering lewat, jadi aku nggak bukan stalking, oke oke. Ini klarifikasi dulu nih. Tapi aku sempat lihat beberapa kali kamu sulap kan, emang ada beberapa yang kamu tuh kayak, ih bocil banget ini anak umur 10 nih mau sulap gitu kan. Awalnya aku mikir gitu, tapi kalau misalnya aku lihat ya, malah jadinya kayak apa ya? Aku malah takut sama kehadiran kamu gitu loh, bukan takut sih, tapi kayak aku jadi was-was sendiri karena kayak ada aura sendiri, ngerti gak sih Ji? Aura pesulap kamu itu. Jadi kayak, wah dia Hmm, bakal ngapain nih selanjutnya? Karena kan ke pesulap kan nggak bisa nanti ditebak tiba-tiba ya apa. kayang gitu kan. Iya makanya kan gak ketebak tahu skill apa yang akan kamu lakukan. Jadi aku yang kayak bener-bener gak bisa yang senyum-senyum gemesan, tapi aku malah yang kayak, wah ini orang pintar, ini bentar lagi dia mau ngapain nih, pasti nggak ketebak gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat kamu jadi pesulap tuh aku malah kayak amazed gitu loh, kayak ih ini orang keren banget gitu. Kalau misalnya jadi idol tuh kamu malah imut banget, apalagi kamu dulu kan pernah bawain Tenshi kan. Jadi Iya, kayak aura kamu tuh segemes itu tahu Ji di mataku kalau jadi idol tapi kalau gitu. misalnya orang yang gak kenal aku ya Mm-mm. sebelum aku masuk ke JKT, mereka Mm-mm. kayak ngira aku kayak bocil doang gitu tahu. Sumpah Cuman demi kalau apa sih? misalnya orang kenal aku sulap kayak emang beda kepribadian. Emang jago tahu sepoker face itu kah Fritzi sampai orang bisa mengira seperti itu. Saya Keren. aslinya dua orang. Iya, asli keren banget. Aku tiba-tiba keinget suatu tahu, Ji. Ini di luar Apa? dari pembahasan kita yang serius ya. Aku jadi inget banget, kamu tuh kan ternyata kayak suka nyemil-nyemil gitu ya. Beberapa foto kamu juga beberapa di kafe-kafe gitu. Terus kamu juga kadang tuh kalau misal kita lagi jalan bareng, kamu suka beli kayak cemilan sweet treats gitu, entah kue atau sesuatu Bener yang manis banget. kan. Ya kan, ya kan, ya kan. Aku memperhatikan hal Real. itu sih yang menurut aku sadar dari kamu, karena kamu kayak ternyata emang seimut itu ya, segemes itu ya, dia suka hal-hal manis untuk dia makan gitu. Apakah itu untuk membangun mood kamu atau emang kamu suka aja? Eh, sebenarnya ya kalau misalnya aku nggak di JKT, aku Mm-mm. tuh kayak em, tipe orang yang kayak diem di rumah gitu loh. Kalau misalnya nggak Sumpah? diajak, aku tuh kayak nggak nyariin. Iya, makanya aku tuh kayak introvert sebenarnya mah. Ini maksa introvert ini Fritzi gak terima aku. Kamu ekstrovert ini. Tapi gara-gara di JKT terus aku kayak harus apa Mm-mm. ya? Istilahnya aku tuh satu orang melawan Mm-mm. 250 orang yang datang ke teater kan. Iya, betul. Jadi aku tuh harus ngebangun mood aku sendiri supaya aku tuh bisa apa ya, ngebahagiain Iya. orang lain, bikin orang Setuju, tuh jadi setuju. seneng juga ngeliat aku. Aku Mm-mm, kayak mm-mm. gitu. Setuju, setuju. Berarti salah satu untuk membangun mood kamu itu dengan kudapan-kudapan kecil itu ya? Mm-mm. Tapi I see, I sebenarnya see. ya kalau Mm-mm. misalnya beli sendiri, jujur aku agak kurang mood juga sih. Jadi kayak Kenapa tuh? sebenarnya aku pengen ini aja sih, aku pengen jalan bareng sama G12 aja. Jadi aku sering Mhm. ngajakin orang-orang sering kayak ke bawah, ayo kita jajan dulu yuk Iya, gitu. iya, iya. Sebenarnya aku pengen bareng aja, bukan? Cuma gemes ya. Oh, itu ternyata alasannya, tapi Fritzi tuh cukup sering tahu. Emang bener sih, Fritzi cukup Iya sering kan? kayak Aku minta selalu temenin ngajak jajan. soalnya. Iya, iya bener lagi. Iya lagi aku baru ngeh. Iya bener bener bener. Tapi Iya kalau selain kan? itu ya Ji, tadi kan kata kamu itu cuman karena biar alasan biar bisa ngumpul aja kan sama Gen 12. Tapi kalau selain itu, Hmm. emang gimana caranya Ji biar bisa ngebangun mood kamu? Kalau misalnya entah lagi di rumah atau lagi dimanapun itu yang emang sebenarnya lagi nggak bisa jajan gitu. Hmm, bangun mood ya. Mhm. Ham, Apakah chat ham. dengan Gen 12 kah atau nonton video yang lucu-lucu atau gimana?
Oh iya, biasanya aku tuh sering nonton TikTok dulu. Atau enggak, Mhm. aku kalau misalnya lagi gabut banget di rumah, tapi Mhm. besoknya ada show kayak Pajama atau mungkin Aita Kata, aku biasa kayak nonton drama-drama dulu sih. Atau enggak kayak Sebel. komedi yang kayak tentang Gen 12, karena kan Gen 12 banyak banget mentality core-nya. Parah parah banget. Tapi iya lagi. Sumpah sih Iya iya kan? lagi. Ih, Banyak banyak banget. banget, banyak sebanyak itu. Apalagi kalau kita lagi live barengan di satu tempat yang sama, itu ntar pasti ada yang bikinin klip. Itu lucu-lucu semua lagi, nggak ada yang gagal sumpah klipnya. Gila sih. Iya, bener banget. Iya, ih kangen banget Klip-klip deh. kayak gitu tuh bikin aku kayak happy aja gitu. Apalagi aku kayak gak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh sering banget Mhm. kucing-kucing, anak gajah, anak apa kek itu semua masuk di Yes. FYP aku. Kok Jadi lucu kayak sih? ya udah gitu loh, kayak bangun mood banget. Tapi jangan salah ya, Ji, aku juga melihat beberapa repostan kamu yang, jokes-jokesnya emang kagak masuk akal, itu aku juga lihat deh, nggak semuanya imut, aku lihat repostan kamu juga. Kocak deh. Tapi emang Fritzi tuh gampang banget, segampang itu buat ketawa tahu guys. Jadi aku nggak tahu emang Fritzi yang gampang tersenyum kah, gampang merubah moodnya atau emang dia kayak kasihan aja sama jokes-jokes Gen 12 jadi dia ikutan ketawa. Aku sebenarnya nggak tahu ya, tapi dia tuh emang segampang itu untuk Iya jadi iya bener komedinya juga tahu ya. guys. Tapi ya Aku aku takut tuh tau. bingung deh. Gak tahu kenapa ya. Aku tuh mau ditanya apa aja kalau aku nggak bisa jawab aku ketawa doang. Tuh kan, ini mah kasihan tahu Fritzi deh kayaknya. Kamu tuh kasihan apa lucu sih sebenarnya itu? Apa ya? Aku sebenarnya menghargai juga kan. Tapi Oh, menghargai ya. iya, ya udah pasti kan. Aku kan kayak aku gak enakan orangnya jadi kayak ya udah aku ketawa nih ya. Tapi sebenarnya dalam diri aku juga tulus gitu ketawanya. Nggak tahu kenapa aku kayak selalu ketawa aja. Oh, pantas ya kamu dapat julukan ketawa karir ya ternyata ya. Ternyata itu guys alasan dibaliknya Tapi untuk gara-gara mempertahankan. melengking itu menghancurkan Iya. image aku ya. Oh, enggak dong. Itu kamu berarti excited, Ji. Berarti itu bukan hanya menghargai, berarti dalam diri kamu itu emang bener-bener ketawa, Ji. Gak Tapi apa-apa, gak jujur apa-apa. ya kalau kamu ikut apa Mm-mm, namanya kayak ikut yang teman main teman mm-mm, makan mm-mm, itu mm-mm, ya, itu tuh mm-mm. kayak bener-bener nggak bisa mengendalikan diri tahu Ya emang seseru itu. kan? Aku Ya kayak kan? kalau lagi ada teman main teman makan apalah Mm-mm. itu kayak em, aku menjadi bocil yang sesungguhnya gitu loh, Sangat, sangat, sangat. Aku karena juga itu nonton kan nggak ada klipnya. Mm-mm. skripnya ya. Jadi kamu lebih mengeluarkan jati diri kamu ya pas di itu kemarin yang teman itu. Iya, Karena kayaknya sih iya, kayak gitu ya. emang gitu sih kebetulan. Aku nonton beberapa klip suara melengking kamu rata-rata dari situ semua aja kebetulan. Iya, emang dari Kebetulan situ ya. semua. Tapi Ya sebenarnya aku kan? juga have fun kok. Kayak misalnya nih kita lagi SR radio gini. Walaupun Mm-mm. aku tidak tertawa melengking, tapi aku Mm-mm. tetap kayak have fun aja. Terus Oke. misalnya aku lagi live sendiri, aku Aha. nggak melengking juga kan. Aku emang baru Aha. melengking pas di Iya, teman iya. main itu. Itu Aha. tapi tetap have fun. Tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba suara itu keluar. Walah, takutnya dia ngerasa kasihan. Enggak lah ya, kamu gak kasihan sama aku kan sih, kamu emang sayang aku kan? Iya, aku kan Oke. sayang banget sama kamu. Tapi emang Fritzi ini sesayang itu sama Gen 12 tau guys. Gak tau ya karena emang dari awal tuh kita emang melihat Fritzi sebagai titik tengah kita, ngerti gak sih? Kita kalau misalnya udah gak jelas pasti kita langsung lihat ke Fritzi atau mungkin Fritzi yang menengahi kita. Jadi emang titik kehidupannya tuh ada di Fritzi juga guys. Makanya tuh aku sedih banget tau Ji yang pas kamu yang pengumuman itu aku sedih banget sumpah Iya, Ji. Aku di sebelah kamu gak sih? Iya kan kamu kan kalau kita lagi seno yang terakhir aku di sebelah kamu kalau nggak heeh. salah. Itu aku nggak bisa Bener aja, aku banget. sedih banget, aku sesedih itu nggak bisa. Aku ngomongin Eee, ke kamu, aku langsung ngomongin kan, Fritzi gimana ini Gen 12 nggak ada kamu. Karena ya apa ya, aku ngerasa kalau misalnya ada Gen 12 pasti ada kamunya dan emang harus ada kamu, ngerti nggak sih? Karena ya iya lagi iya aku kan. sedih banget waktu Nina bilang kayak gini, apa namanya, Apa tuh? apa, jadi kan kita kan dulu kan nggak selalu aku yang show kan, Mm. Iya. jadi kayak, apa, Nina ngomong ke aku, enggak sih dia Mm. ngomong juga di grup, tapi dia juga Mm. ngomong ke aku, Iya. "Hari ini nggak ada kamu nih show-nya aku nggak semangat ya," gitu, dia bilang Wah, kayak gitu tuh tahu. kan. Gak bisa sih, Sumpah, jangan gituin. iya Iya kan, sih. kamu jangan nangis. Enggak, aku nggak cengeng, Fritzi kamu jangan gitu dong.
Aku lagi diajak cengeng sama mereka, kamu jangan gitu loh. Iya, tapi Aduh aku bener-bener. jujur aku juga kayak apa sih melihat chatan dari Nina juga kayak sedih. Terus udah gitu pas abis kok aku yang jadi gemeter ya? Tuh kan. Oke, melengking dia guys, sudah mulai melengking. Oke, lanjutkan. Waktu itu abis selesai pengumuman kan ada beberapa show kan. Mhm. Terus kayak abis itu Olin tuh akhir-akhir itu jadi kayak deket banget sama aku. Dia tuh jadi kayak clingy banget gitu loh sama aku. Sumpah, Iya, makanya. kayak kamu mau aku diapain hari ini rambutnya? Dia malah nanya kayak gitu ke aku. Aku kayak Mhm seneng banget mhm. sumpah. Seneng sekaligus terharu sih, jujur. Mmm. Semua tuh sayang kamu tau, Ji. Cuman kita kayak respect, lebih apa ya, lebih respect kayak kita takut ngebercandain kamu, ngerti gak sih? Kayak, ya masa Frizzy dibercandain, Frizzy tuh gak cocok buat dibercandain. Karena ya, apa ya, kamu tuh kayak, di mata kita kamu tuh serius. Tapi ya Jadi kita jujur gak ya aku tuh berani. bingung tahu aku harus sedih Apa? atau senang karena emang dari dulu aku di sekolah juga digituin tahu karena Gimanain? kayak mentang-mentang aku tuh kayak udah apa ya Mhm. kayak entertain Ya? jadinya aku tuh kayak tipe orang yang formal jadi guys kalian jangan ajak Fritzi main kayak gitu Sumpah? loh. Demi apa Maksudnya sih? mereka tuh kayak nggak ngomong langsung jangan ajak Fritzi main, Mhm. tapi secara Mhm. nggak langsung sikap mereka tuh berbeda. Kalau misalnya mereka sama Mmm. teman-teman yang lain tuh kayak nggak Mhm formal. mhm. Tapi kalau sama aku tuh kayak sepentingnya aja gitu loh. Padahal aku sebenarnya nggak butuh direspekin. Sumpah. Demi apa sih? Oke, mari kita Iya. ubah sudut pandang ya, guys. Kita mengubah Iya. sudut pandang. Jadi Tapi kalau misalnya mhm, kita nggak show ya udah gitu loh, kayak ya kita kalau main nggak show aja. makanya kita ngumpul-ngumpul nggak jelas kan, kayak sebenarnya kita main pun nggak ada tujuan, kayak misalnya kita bisa selesai kegiatan siang, terus kita langsung yang kayak, jalan yuk abis ini ke sini 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 sini, terus ya udah akhirnya kita ngumpul-ngumpul nggak jelas yang Iya walaupun kan, kayak mhm. nggak Jujur aku harus gitu seneng sih kan. makin lama kita makin ke sini tuh jadi makin bersama gitu loh dan kayak Heeh, bener nggak ada bener. yang ngebeda-bedain misalnya dulu Ninanya artis jadi kita harus sopan ke Nina. Misal Mmm. aku dulu udah masuk ke mana-mana jadi harus sopan ke aku. Kayak nggak Mhm perlu kayak mhm gitu mhm. kan. Jadi Mhm kayak mhm aku mhm. makin seneng sih ke sini karena kita makin bersatu gitu loh. Iya. Jujur, satu hal yang aku takutin pas, awal, pengumuman itu, aku takut sehabis kalian udah punya aktivitas masing-masing, kita nggak bisa ngumpul random, Ji. Itu satu ketakutan aku sumpah, selain yang emang Iya kalau kita show banget. nggak ada kamu. Karena di situ aku udah yang kayak, "Wah, ini nih kayaknya kita udah nggak bakal bisa ngumpul, makan-makan nggak jelas nih, kita nggak bakal bisa main di tempat main nggak jelas, kita nggak bakal bisa main escape room yang seperti kita mau nih." Tapi ternyata kayak Ih, muncul aja selalu dapat momen yang emang walaupun nggak selalu bisa full tim, tapi ada aja gitu, yang bisa kita jadikan bener-bener. hari kita ngumpul. Sumpah, aku Ada yang sayang banget komen sumpah. kayak isi hati ya Apa? ini Ji. Gak apa, Ji, ini tempat untuk meluapkan isi hati, tadi udah di awal kan aku udah bilang, tempat untuk meluapkan isi Iya hati. kan? Heeh, Mhm bener mhm. banget. Tapi Tapi jujur aku mhm, apa ya, kayak aku seneng sekaligus sedih sih karena kan emang kita kan sekarang jadinya jarang ngumpul kan. iya sih. Cuman Mhm apa ya, mhm. masing-masing dari Gen 12 juga selalu menyempatkan diri. Kayak kemarin aku habis nge-shoot apa, terus aku pengen ikut pergi bareng Iya, sama yang lain. Aku kayak betul betul. memaksakan untuk cepet-cepet kelar nih. Jadinya aku bisa Mhm, barengan jalannya sama Gen 12 kayak gitu. Terus kayak betul. kalau dari kaliannya juga kan kayak pengen bareng juga kan sama aku sama Iya Kalana iya, itu hangout. bener sih, bener bener. Aku Pasti juga berusaha untuk berharap semoga maksain, kita mhm. nanti bisa ngerayain ultah aku bareng. Jangan gitu, bentar lagi. Amin, bentar lagi banget sih, jangan gitu dong. Iya kan? Mmm, tapi kalau misalnya, ultah bareng di mana dulu nih, kalau misalnya untuk show mungkin agak susah lain apa, tapi kita berdoa aja semoga ada beberapa yang bisa ikut show di ulang tahun kamu ya, walaupun aku berharap aku juga bisa Iya. sih. Karena nggak bisa, sumpah aku kalau Heeh. ingat Fritzi tuh pasti 08 line dan Fritzi tuh selalu mengakui 08 line tahu guys. Aku dan Nala tuh selalu kayak, 08 line, 08 line, kita berkumpul Iya lagi, kita off banget. air bareng, Aku pasti 08, yang pertama 08. kali langsung menyadari. Betul 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 betul. Kayak kita off air bareng waktu itu yang di mana ya, di Solo ya kalau nggak salah Zik, yang kita barengan sama Nala juga. Terus kita kayak, Mm-mm. 08 hari ini ada semua. Jadi kita bener-bener yang kayak, ya udah kalau 08 ya, hai 08 kita berkumpul lagi. Jadi kayak gitu semua sumpah. Kocak Kemarin lagi. waktu HUT Jakarta juga kita 08 gak sih?
Sumpah masa sih yang buat Jakarta? Iya nggak sih? Apa aku merasakan kehadiran Nala tapi nggak ada Nala? Kayaknya itu deh, kayaknya merasakan kehadirannya aja. Yang penting tuh udah ada 2 orang pasti lengkap, karena ya ya dominan 2 orangnya kan. Jadi Iya ya deh, pasti kayaknya lebih deh. ngerasa, Kayaknya ya kalau kan ya misalnya kan? kita udah berdua tuh kayak Mhm. tiba-tiba Lengkap udah sumpah. 08 aja gitu. Iya, iya udah lengkap Mm-mm. banget rasanya, bener bener, aku setuju aku setuju. Ya, Terus yang kayaknya salah satu mhm. jiwa 08 yang tertinggal tuh udah ada di kita berdua gitu. Betul betul, kita tuh udah seklop itu, masalahnya udah lengkap. Tapi yang aku paling ingat momen sama 08 adalah kita pas, lagi latihan fisik itu kita bareng tau, Ji. Itu yang paling aku ingat, dan kita tuh kayak saling nungguin, waktu itu inget gak sih? Kayak misalnya buat hitungannya kan, misalnya kita 15 kali, dan kita kayak Oh iya. nungguin. Aku Mm-mm. seneng banget sumpah sih, itu aku seseneng itu sumpah. Nggak tahu, kayak olahraga jadi ngerasa semenyenangkan itu kalau kita bareng-bareng. Karena kayak Ih, ya iya fun banget. aja, Iya kalian ya tahu nggak kan? sih guys, kita kalau misalnya lagi fisik gitu, Mhm. kita tuh 08 selalu berjejeran. Betul betul betul, Terus seseneng kita itu sumpah, ngitungnya karena ya bareng, mhm gitu-gitu mhm, semuanya. betul betul betul. Setuju setuju. Ya seseneng itu, tapi sekarang kita latihan fisik udah gak ada kamu tahu sih. Sedih Iya, banget. Udah nggak bisa kayak gitu. heeh. Bener banget. Tapi nggak apa-apa kan kita bisa Apa hang ya? out. Iya, yang penting itu. Semoga kita dapat jadwal yang ini lagi ya. Kalau nggak kita ada show bareng atau ada off air bareng gitu. Kangen banget sumpah. Iya. Kangen itu nggak bisa deh aku kayaknya. Oh ya BTW bentar lagi Fritzi mau ini kan, mau Shonichi di RKJ. Selamat ya, kamu semangat ya Fritzi. Semangat Aku semangat. semangat ya, aku semangat. Keren banget dong, aku nggak sabar. Pengen nonton sumpah. Doain aku bisa nonton, aku pengen Aku nonton takut tau. banget. Aduh. Jangan dong, kamu kan sudah, aku setiap ketemu Fritzi tuh dia semangat banget tau guys buat berlatih buat RKJ-nya. Kamu semangat pasti bisa menampilkan yang terbaik kok nanti. Keren keren keren. Fritzi Amin. selalu keren, tenang aja tenang. Kamu bisa ngelewatin Ramune, bisa ngelewatin TWT, RKJ pasti bisa sih. Aman sikat sih, bisa bisa bisa. Ya, amin, amin, amin. Kan Ya, bisa kamu kan lah. tahu ya kayak Nah, kita kan sekarang ini lagi akhir bulan. Terus mm-mm. kayak nanti ada tour juga kan. Oh iya lagi. Ya kan, Iya. makanya itu kayak oke, oke aku semangat kok gitu. Tapi kamu juga semangat ya kan, kamu katanya kan kamu yang mengayomi apa Ah, amin deh. adik-adik itu. Amin ya, Semoga sumpah. Tapi teaternya nggak dibakar ah, ya. jangan dong, enggak dong. Tenang, tenang, tenang. Aku udah siapin ini buat memadami api, itu udah 5 di Oh, belakang ada. oke Tenang aja. oke. Aman, Oke, aman, aman kok. aku akan menyiapkan juga. Makasih loh, makasih loh. Jiwa leadershipnya masih ada ternyata. Makasih ya. BTW, tapi ngomongin soal mengayomi, aku jadi kayak ngerasa apa ya? Bukannya bukannya kayak merasa semengayomi itu sih, tapi kok sama Fritzi itu aku merasa kayak, ah, kita ternyata di sini bareng-bareng ya untuk kayak bukan ngurus ya, tapi kayak lebih ngediskusin harus apa nih selanjutnya. Dan karena Fritzi kan juga dewasa ya guys, jadi kalau aku mau ngajak ngomong Fritzi perihal sesuatu yang emang lebih serius, jadi kayak seenak itu loh kalau misalnya bersangkutan dengan Gen 12 ya, jadi kayak ngurusinnya kayak bareng-bareng gitu loh sama Fritzi. Jadi kayak Iya, apa ya, aku kayaknya seenak itu sumpah guys. apa ya kalau misalnya Mm-mm, nggak semua Gen 12 ada di kayak live aku atau misalnya nggak semuanya ada di mm-mm, satu perkumpulan gitu ya. mm-mm, mm-mm, Itu mm-mm. ngebahasnya tuh lebih dewasa gitu loh kalau misalnya bareng Iya sama aku. Contohnya waktu aku benar. kemarin bareng sama Nala sama Kalana nge-live kan Iya bertiga tuh iya, subuh-subuh. betul betul aku lihat. Ya kan, Mm-mm, kamu mm-mm. tahu kan yang itu? Tahu Itu tuh dong, apa sih aku nggak tahu. tiba-tiba Mm-mm. tiba-tiba Kalana tuh jadi dewasa ya kan. Sebenarnya kan Iya, dia mah emang udah dewasa ya, tapi dianya iya. nggak dewasa. Itu udah Dianya dewasa kan kok semuanya. bocil. Mhm. Mhm Dianya mhm tapi kan mhm. bocil kan kalau misalnya di live sendirian gitu. Mmm, mhm Cuman mhm. kemarin tuh apa ya, kayak sering off air bareng sama Gen 12 lagi tuh ngebuat aku mikir, oh ternyata tuh dia tuh kayak gini ya kalau misalnya lagi nggak bercanda. Jadi kayak Iya live aku bertiga kemarin tuh juga ngebuktiin kalau misalnya kita tuh ternyata iya. sedip itu gitu loh. Mhm 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 mhm. Betul, setuju sih jujur. Emang apa ya, sebenarnya kita semua tuh dewasa, tapi kalau misalnya lagi berkumpul nih emang kayak Iya, apa ya, waktunya untuk mengeluarkan heeh, inner child kita. Kita nggak usah seserius ini nih iya, untuk sama Gen 12, gak bakal dijudge kok. Jadi ya suka-suka kita aja. Kamu mau seimut apapun itu ya Zi, kita bakal terima sumpah. Kamu pakai celana yang kayak mau main sepak bola aja, kita segemes itu sama kamu Zi. Sumpah deh. Itu menjadi perbincangan setiap kamu pakai celana itu, masalah karena emang seimut itu, nggak aduh bisa. iya lagi.
yang kayak Apa? aku jadi Nurman itu kan. Itu juga masih di pembahasan pas kamu pakai tahu. Ya Tapi aku tiap emang pakai seneng itu banget. sekarang jadi Nurman. Tapi pokoknya ya itulah guys, Gen 12 tuh emang apa ya, punya sisi ininya lah, sisi seriusnya. Kalau misal kalian mau lihat yang emang selalu serius, sebenarnya di kita nggak bakal ada guys, nggak bakal nemu ya. Emang pasti ada Iya saatnya sih. kita bakal gak jelas tuh ada. Kalian cari aja Bener Fritzy banget. Core, juga pasti ntar ketemu Fritzy yang kayak banyak Jangan deh, bercandanya. Fritzi-Core memalukan sangat. Enggak dong, tidak ada yang memalukan Fritzy, itu cuma diri kamu yang jarang kamu lihat aja, nggak apa-apa tahu. Itu Asbun. Kan. Tapi walaupun apa ya, sekarang kamu bukan sekarang sih, tapi walaupun kita memandang kamu dewasa, tapi kamu gak apa-apa banget tau sih kalau kamu mau kayak ngirimin meme gak jelas ke kita di grup, atau kamu mau private chat ke aku juga nggak apa-apa, sumpah mau ngirimin hal-hal gak jelas, atau kamu bikin strict deh sama aku, Ji, kayaknya aku harus Ayo, melihat aku isi baru mau FYP kamu ituin deh. ke kamu. Aku baru mau bilang ke kamu, ayo kita bikin Ya streak yuk. kan, ayo Aku kita sering bikin strict. kirimin ini soalnya meme-meme gak jelas. Aku nggak tahu Mm-mm. sih mereka yang nge-streak sama aku gimana ngelihatnya. Makanya ayo kirim ke aku biar aku bisa tahu isi FYP Fritzy yang sesungguhnya. Nanti next time kita bahas kali ya guys, isi Oh dari iya, FYP-nya boleh tuh. Fritzy. Ya kan, nanti Bener bikin ya banget. beneran ya. Hari ini kita bikin ya, Zi. Kita jadikan pertanda. Yes, Pertanda yes, awal oke. untuk kita. Iya, betul sekali. Oke Tapi lah kan kalau gitu. ini kan dari tadi kan ngomongin aku nih. Ya, Sekarang aku mau nanya kamu sebelum apa JKT kamu kayak tuh? hobinya ngapain? Ini yang gantian ganti ya, guys, hostnya ya. Kita gantian dengan Fritzy biar kita menerima sesuatu dari satu sama lain. Gak apa-apa, bagus sekali Fritzy. Aku hobinya tadi yang kamu bilang ya. Hmm. Hobi aku tuh sebenarnya cuma satu sih sebenarnya, cuma di nyanyi. Tapi nggak tahu setelah nyanyi itu tuh aku pengen ngembangin public speaking aku juga tau sih. Jadi kayak kalau setiap Ah, ada tugas tentang pidato atau disuruh storytelling gitu-gitu, aku paling kayak gak sabar karena aku pengen ngembangin aja, karena aku sendiri suka ngebuat rangkaian kata-kata di otak aku kan. Dan pas aku lagi ngelamun bikin kata-kata tuh aku suka tulis. Jadi kalau misalnya setiap ada disuruh storytelling atau menceritakan apapun itu, jadi kayak aku seneng aja walaupun di depan dan aku sebenarnya gugup, tapi kayak aku senang bisa mengeluarkan isi-isi pikiran aku. Makanya oh, dua hobi iya aku bener. tuh menyanyi dan public speaking gitu. Ah, kamu tahu gak sih tapi Apa jujur tuh? ya, aku tuh sebenarnya Mm-mm. aku nggak pernah belajar public speaking. Sumpah. Iya, aku tuh nggak pernah belajar public speaking. Cuman ya itu dia balik lagi keadaan tuh memaksa aku sangat Iya ya. ya. Apa karena dari kecil kamu udah modeling, dan pas modeling kamu harus berbicara juga, pas sulap kamu juga harus berbicara, di JKT pun kamu sekarang juga banyak berbicaranya kan dengan MC-MC gitu, ya nggak sih? Iya bener. Jadi kan aku kan sebenarnya kalau modeling nggak banyak ngomong kan. Mm-mm, Terus mm-mm. waktu itu aku audisi tuh buat yang acara Mm-mm. itu kan. Mm-mm, Heeh. mm-mm. Aku waktu Lalu? pertama itu aku public speaking itu bener-bener kayak sejelek itu kayak oke kamu di sini mau begini begini begini. Aku tuh kayak bener-bener se-flat itu. Terus akhirnya Mm-mm. dari situ aku kayak belajar banyak hal. Aku diajarin sama mentor Mm-mm. aku juga. Sampai akhirnya tuh aku Mm-mm. lolos audisinya dan ya udah deh main sulap Oke. terus kan itu sampai final. Ih, keren banget. Menurut Berarti aku tuh emang public speaking mhm, tuh yang penting kayak kita enjoy gitu. Jadi betul kayak betul jangan betul. terlalu berpatokan sama skrip, Oh ya, betul betul betul, jangan setuju setuju. berpatokan sama briefing dan lain-lain. Kayak Mhm ya mhm. udah kita have fun aja gitu Mmm, sebenarnya kan dalam public speaking. Kita kayak pengen bercanda asalkan oh masih iya. di batasannya gitu kan. Betul, setuju setuju. Emang Mm. ngalir aja sih public speaking tuh sebenarnya, kecuali emang untuk event-event tertentu ya guys, gak semuanya bisa langsung dialirin aja, cuman ya tetap harus ada Bener. ininya. Bener bener bener, Iya, aku setuju sih. terus kayak apa namanya? Aku jujur setuju sih kalau kamu misalnya kayak belajar public speaking gitu, karena kan em, apa ya? Kamu kan juga anaknya long text banget kan? Aduh, makasih ya. Makasih loh. Mhm Tapi mhm. jujur iya sih, kayak guys kalian tahu gak sih aku dichatin sama Arali Maaf sebelum ya, audio ini panjang banget. maaf ya. Kayak Sumpah, tapi iya oke lagi. Arali, oke oke, aku cuma ngetik oke doang, terus dia kayak udah Iya. panjang banget gitu loh guys. Maaf banget sumpah, tapi iya tau guys, aku jadi ngerasa bersalah. Aku tuh pas yang terakhir kali kita chat ya, Ji, aku udah Enggak, ngerasa, ya jangan-jangan Fritzy udah ngerasa aku annoying lagi, soalnya aku beneran sebanyak itu enggak. ngechatnya, terus Fritzy kayak oke gitu. Kamu capek, kalau capek bilang aja tau, Ji. Gak apa-apa, sumpah aku minta maaf ya.
Enggak tahu, justru aku kayak, Maaf oh banget. oke, Rali ngetiknya kayak begini. Oke, aku akan mencoba membalas panjang lebar juga ya. Maaf banget sumpah. Aduh maaf banget. Tadi tuh sebenarnya aku udah niat kayak aduh Vian aja kali yang ngomong aja nih biar nggak kepanjangan. Tapi kadang tuh takutnya kalau Vian kamu jadi harus dengerin ulang kalau aku ngomongnya nggak jelas kan. Jadi aku makanya Ah, ngetik biar lebih simpel buat kamu. Tapi maaf ya. Sumpah maaf banget sumpah. enggak apa-apa tahu. Justru aku kayak, eh, ini so sweet banget. Aku akhirnya Hmm. pernah di long text, apa di long textin sama orang. Jadi kamu tunggu ya, habis ini aku udah menyiapkan kata-kata untuk long text terima kasih kamu udah join loh ini kebetulan banget. Oh my god. Udah sesiap itu. Nah, kebetulan sebelum aku nulis gimana kalau kita end podcast kali ini. Yes, bener Nah, aku banget. boleh Mana kasih kata-kata penutup dulu nggak, Ji? boleh dong. Boleh. Oke, kalau begitu dan begitulah obrolan kita hari ini di Taman Bunga. Semoga secangkir teh dan sepenggal cerita barusan bisa menemani langkahmu, memberi kehangatan atau bahkan ketenangan yang mungkin kamu butuhkan. Terima kasih sudah duduk sejenak bersama Arali dan juga Fritzi. jangan lupa mampir lagi ke taman ini kapanpun hatimu butuh istirahat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, sebelumnya jujur aku kayak ngerasa apa ya, pertemuan kita kali ini tuh ngebuat aku ngerasa kayak lebih dekat sama Gen 12 yang kayak aku bilang tadi, karena kayak setiap ada Gen Hmm, 12 aku ngerasa ada kamu kan. Jadi kayak di sini tuh aku ngerasa kayak ya, lebih dekat aja gitu. Makanya hari ini menjadi momen yang membekas sekaligus menjadi hal yang berharga dalam penguasaan diri kita, dalam kedekatan kita dan lain-lainnya ya. Nah, tepatnya bener pada tanggal tepatnya. 26 Juni bagi Ya, kita berdua yang hasilnya sama dengan 13. Gimana tiga kalau belas. kita bacain podium dari nomor 13, Ji? Mau kamu dulu atau aku dulu nih? Aku dulu deh. Boleh. Oke, yang ke-13 ada Kak Banggun. Oshinya cuman satu yang bener. Makasih ya. Yang ke-12 ada Kak Revan, yang ke-11 ada Kak Dio Hehe, yang ke-10 ada Kak Jendrizi, yang ke-9 ada Kak Riz, yang ke-8 ada Kak Pras, yang ke-7 ada Kak Biji-Bijian, yang ke-6 ada Kak Ananta F-nya Fritzi, yang ke-5 ada Kak Alsagia P, yang ke-4 ada Kak Pehong, yang ke-3 ada Kak Bintal R, yang kedua ada Kak Radit dan yang pertama ada Kak Indra. Terima kasih banyak semuanya. Oke, aku izin bacain juga ya dari nomor 13. Dari nomor 13 ada Kak Mada titik I, terima kasih banyak Kak. Nomor 12 ada Kak Aldian Syah, terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Dwi Zainul Fikriya, terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Rian, fans MU, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Re, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Lan, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Iqbal Strawberry, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Delvin, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Happy, terima kasih banyak Kak. Terima Nomor 4 ada kasih. Kak Kevinnya Ayai, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Mardin, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Bayo, terima kasih banyak Kak. Dan nomor 1 ada Kak Dimzai, terima kasih banyak Kak. Fritzi, terima Terima kasih banyak ya udah kasih. mau menemani podcast hari ini dan menjadi bintang tamunya. Kamu tunggu ulang teks dari aku ya, Zi. Abis ini aku langsung bikinin Kak. Terima kasih Oke, banyak aku tunggu. Fritzi. Oke, terima kasih banyak Makasih ya. ya. Terima kasih semuanya. Bye bye, see you next time. Bye bye.